엄만 나더러 항상 트렌디하게 살라지 않았어? 우리 다 좀 트렌디하자요. 전 세계적으로 비혼과 미혼이 트렌드라 이 말이야. Bukan hanya menjadi tren, hidup menjomblo alias single kini telah menjadi pilihan hidup bagi masyarakat Asia Timur. Korea Selatan, Jepang, Taiwan, hingga Cina adalah sederet negara yang generasi mudanya memilih untuk hidup sendiri. Nggak menikah dan nggak punya anak. Orang-orang di negara-negara tadi malah baik-baik saja atau bahkan lebih bahagia. Mereka nggak perlu repot-repot mencari pasangan hidup, tidak perlu pusing mikirin cicilan rumah buat keluarga baru, juga nggak perlu menguras tabungan untuk biaya membesarkan anak. Hidup menjomblo mungkin membuat penduduk lebih bahagia, tapi tidak dengan pemerintahnya. Negara justru dibuat pusing dengan gaya hidup baru ini karena jumlah anak yang lahir tiap tahunnya semakin sedikit, yang berujung pada sulitnya mempertahankan stabilitas populasi. Bayang-bayang krisis populasi pun menghantui negara-negara Asia Timur. Krisis yang kalau tidak segera ditangani akan membuat negara seperti Korsel dan Jepang akan kehabisan penduduk dalam beberapa dekade ke depan. Video ini akan membedah seberapa parah krisis populasi yang terjadi di 3 negara Asia Timur, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Mari kita mulai dari negerinya para opa. Negara pertama, Korea Selatan. Di balik kesuksesan global K-pop dan K-drama dari tahun ke tahun, ternyata kondisi dalam negeri Korea Selatan sedang tidak baik-baik saja. Masalah utama yang muncul adalah krisis populasi. Pada tahun 2022, populasi negeri Gingseng mengalami penurunan sebesar 123.800 jiwa, yang mana merupakan penurunan terbesar dalam sejarah berdirinya negara itu. Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kecepatan penurunannya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020, populasi nasional Korea Selatan berkurang sebesar 32.000 jiwa. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 57.000 jiwa di tahun 2021. Dari 2021 ke 2022, lonjakan angkanya lebih besar lagi. Dari 57.000 jiwa menjadi 123.800 jiwa, atau lebih dari 2 kali lipatnya. Jika tren ini terus berjalan, maka Korea Selatan di tahun 2023 bisa-bisa mengalami kehilangan penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Korea Selatan memang bisa dibilang sebagai negara Asia Timur dengan krisis populasi terburuk. Bagaimana tidak? Korsel telah mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kelahiran terendah semenjak tahun 2013. Pada tahun 2020, mereka menjadi satu-satunya negara dengan angka kelahiran kurang dari 1 anak per wanitanya. Sebuah gelar yang terus dipegang hingga saat video ini dibuat. Bahkan meski sudah berada di bawah 1, angkanya tetap mengalami penurunan dari 0,84 di tahun 2020 menjadi 0,78 di tahun 2022. Dengan angka kelahiran 0,78 anak per orangnya, maka diperkirakan hanya ada 78 anak yang lahir dari tiap 100 wanita di Korsel. Padahal, agar bisa menjaga stabilitas populasi negara, World Bank mengatakan bahwa angka kelahiran tidak boleh lebih kecil dari 2,1 anak per wanitanya. Setidaknya ada 2 faktor yang menyebabkan krisis populasi ini sangat menjadi-jadi di Korsel. Pertama adalah fenomena generasi sampo yang menjamur di kalangan generasi muda negeri Gingseng. Biaya hidup yang mahal membuat muda-mudi Korsel enggan untuk menikah apalagi punya anak. Bagi mereka, anak hanya akan menjadi beban yang mempersulit kehidupan. Lalu faktor kedua adalah budaya kerja Korsel yang gila-gilaan, di mana jam kerja standarnya adalah 69 jam per minggu. Jauh sekali dibandingkan 40 jam kerja per minggu di Indonesia. Jam kerja yang terlalu panjang ini pun membuat banyak wanita karir di Korsel tidak punya waktu lagi. Mereka yang sudah mapan dan berasal dari generasi usia 30-an ke atas akhirnya lebih memilih untuk fokus karir dibandingkan memiliki anak. Lebih memilih untuk tidak menghadapi sulitnya menjaga keseimbangan antara urusan pekerjaan dan urusan membesarkan anak. Salah satu sektor yang merasakan dampak paling besar adalah sektor kesehatan, khususnya layanan kesehatan anak-anak. Layanan ini mencakup klinik khusus anak serta unit khusus perawatan anak yang umum dijumpai di rumah sakit skala besar. Pada tahun 2021 kemarin, ada sebanyak 120 klinik khusus anak yang tutup di Korea Selatan, menjadikannya yang terbanyak dibanding klinik spesialis lainnya.
Bersamaan dengan tutupnya klinik spesialis anak, ada beberapa rumah sakit besar seperti Gachon University Jail Medical Center dan Incheon Medical Center yang sejak Desember 2022 telah menutup unit khusus anak-anak mereka. Minimnya pasien membuat biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima sehingga keputusan untuk tutup pun harus diambil. Pemerintah Korsel bukannya tutup mata dengan krisis populasi yang telah lama melanda negaranya. Sejak tahun 2005, pemerintah Korsel telah menghabiskan dana hingga 280 triliun won atau sekitar 3.000 triliun rupiah untuk mendukung berbagai macam kebijakan untuk melawan rendahnya angka kelahiran. Sayangnya, tidak ada hasil signifikan yang berhasil dicapai. Saat ini, ekspektasi berada di pundak Presiden Yoon Suk Yeol yang baru terpilih pada tahun 2022 untuk menemukan terobosan atas masalah populasi yang makin hari semakin parah. Salah satu langkah awal Presiden Yoon adalah kebijakan memberikan dana bantuan sebesar 700.000 won atau hampir 8 juta rupiah per bulannya pada keluarga yang memiliki anak berusia di bawah 1 tahun. Apakah Presiden Yoon dengan kebijakan barunya ini bisa menyelesaikan krisis populasi Korea Selatan? Atau akan berakhir nihil seperti yang sudah-sudah? Negara kedua, Jepang. Dari negeri drakor, kita pindah ke negeri penghasil anime yang juga mengalami krisis serupa. Sejak awal tahun 2023, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah memberikan perhatian ekstra pada isu populasi yang menimpa negeri Sakura. Angka kelahiran yang terus menurun tiap tahunnya membuat kondisi populasi Jepang semakin berbahaya. Bahkan pemerintah Jepang telah mengeluarkan peringatan bahaya bahwa negara akan menghilang apabila penurunan angka kelahiran ini terus dibiarkan terjadi. Setelah mencatatkan angka populasi tertinggi di tahun 2008 dengan lebih dari 128 juta penduduk, Jepang tidak pernah lagi mampu mempertahankan apalagi melebihi angka tersebut. Yang terjadi malah sebaliknya. Tiap tahun, jumlah populasi negara perlahan namun pasti terus berkurang. Lalu bagaimana dengan angka kelahiran? Melihat data dari 2021, rata-rata angka kelahiran nasional wanita Jepang adalah 1,3 anak per orangnya. Atau akan ada 130 anak yang diperkirakan lahir dari tiap 100 wanita. Meski tidak se-ekstrim Korea Selatan, angka ini tetap berada di bawah angka 2,1 yang menjadi batas minimum stabilitas World Bank. Pada tahun 2022, jumlah angka kematian di Jepang bahkan telah mencapai 2 kali lipat dari angka kelahiran, di mana jumlah orang yang meninggal ada sebanyak 1,58 juta jiwa berbanding dengan 800.000 bayi yang lahir. Sama dengan yang terjadi di Korsel, biaya hidup tinggi dan tempat tinggal terbatas adalah penyebab utama dari minimnya minat masyarakat Jepang untuk memiliki anak. Belum lagi, biaya menyekolahkan anak hingga tamat SMA sangatlah tinggi di kota-kota besar utama seperti Tokyo dan Osaka. Kombinasi berbagai faktor inilah yang membuat warga Jepang menjadi anti untuk memiliki keturunan. Salah satu dampak krisis populasi yang cukup menyayat hati adalah ditutupnya banyak sekolah karena tidak ada calon murid lagi. Sampai pada tahun 2020 sendiri, tercatat sudah ada 9.000 lebih sekolahan yang tutup permanen. Jika dirata-ratakan, per tahunnya ada sebanyak 450 penutupan sekolah, terutama di area kota yang lebih kecil serta pedesaan terpencil. Jumlah yang tentunya akan semakin meningkat karena angka kelahiran yang terus menurun. Contohnya adalah SMP Yumoto yang terletak di area pegunungan utara Jepang. Setelah berdiri selama 76 tahun, SMP Yumoto sudah tutup secara permanen tahun ini. Sekolah ini tutup setelah melaksanakan upacara kelulusan dari angkatan terakhir mereka yang hanya berisikan 2 orang. Iya, 2 orang saja dan sudah tidak ada angkatan di bawahnya. Kedua lulusan terakhir SMP Yumoto yang masih berusia 15 tahun ini adalah Eita Sato dan Aoi Hoshi. Sehari-harinya mereka hanya belajar berdua di ruangan kelas berkapasitas 20 orang. Selain lingkungan belajar yang sangat unik, mereka juga tidak mampu mencicipi berbagai kegiatan ekstrakurikuler layaknya SMP pada umumnya karena keterbatasan murid. Pada saat kelulusan pun, bunga kelulusan yang harusnya dipasangkan oleh adik kelas jadinya diserahkan langsung oleh guru-guru SMP Yumoto. Kisah angkatan terakhir SMP Yumoto tadi hanyalah satu dari banyak cerita pilu penutupan sekolah di seluruh penjuru Jepang. Melihat tren negatif ini, Perdana Menteri Fumio Kishida pun telah mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran yang berfokus untuk meningkatkan angka kelahiran. Nggak tanggung-tanggung,
budget yang telah disiapkan pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anak adalah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Salah satu kota dengan alokasi dana paling banyak adalah Tokyo, di mana pemerintah kotanya telah menyiapkan dana hingga 1,6 triliun yen atau setara 187 triliun rupiah. Yang mana akan digunakan untuk mendukung program subsidi 5.000 yen atau sekitar 560.000 rupiah per bulan bagi keluarga dengan anak berusia di bawah 18 tahun. Tentu menarik untuk melihat apakah dana dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang akan mampu menahan punahnya populasi mereka. Negara ketiga, Cina. Kamu mungkin bingung mengapa Cina juga ikut termasuk sebagai negara yang mengalami krisis populasi. Jarang-jarang ada yang memasangkan kata Cina dengan kata krisis populasi. Karena sampai saat video ini dibuat pun Cina masih menempati posisi pertama untuk negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Per Desember 2022, jumlah populasi negeri tirai bambu ditaksir mencapai 1,4 miliar jiwa. Sayangnya, jumlah penduduk yang besar ini tidak serta-merta membuat Cina menjadi negara yang bebas dari persoalan terkait populasi. Yang ada, angka ini malah menutupi isu domestik yang cukup pelik di mana untuk pertama kalinya setelah 60 tahun, Cina mengalami penurunan populasi. Pada awal tahun 2023, tepatnya bulan Januari, Badan Statistik Nasional Cina mengumumkan bahwa negara telah masuk dalam fase pertumbuhan populasi negatif, alias angka kematian lebih tinggi ketimbang angka kelahiran. Sebuah fase yang lebih dulu dialami tetangganya, yakni Jepang dan Korea Selatan. Tahun 2022 kemarin, populasi penduduk Cina berkurang sebanyak 850.000 jiwa. Mungkin angka ini terlihat kecil dibanding jumlah populasi nasional yang melebihi 1 miliar jiwa. Tapi yang membuat pemerintah was-was adalah fakta bahwa hal ini terjadi 1 dekade lebih cepat dari prediksi. Pada tahun 2019, PBB memprediksi bahwa populasi Cina akan terus bertumbuh dan mencapai puncaknya pada tahun 2031 dan 2032. Nyatanya, bukan saja tidak mencapai puncak, populasinya malah menurun 10 tahun lebih awal. Berbeda dengan Korsel maupun Jepang yang mengalami krisis populasi karena pilihan hidup masyarakatnya, krisis yang dialami Cina sebenarnya adalah akibat kebijakan pemerintahnya sendiri di masa lalu. Spesifiknya adalah One Child Policy atau kebijakan satu anak yang dijalankan mulai dari tahun 1981 sampai 2017. Tidak ada yang salah dengan kebijakan ini, karena awalnya memang memiliki tujuan yang baik, yakni membendung ledakan jumlah penduduk di daratan Cina yang terjadi pada tahun 60-an dan 70-an. Yang salah adalah waktu pelaksanaannya yang terlalu lama. Nampaknya pemerintah Cina tidak melakukan perencanaan yang matang terkait durasi berjalannya kebijakan satu anak ini. Setelah beberapa dekade, angka kelahiran per wanita di Cina pun menurun lebih jauh dibanding yang diinginkan. Pada tahun 90-an saja angkanya sudah menyentuh 1,5 anak per wanita dan pada tahun 2021 angka tersebut menyentuh 1,15. Sebuah rekor angka terendah yang tentunya sangat jauh di bawah angka standar 2,1 World Bank. One Child Policy sudah berhenti tahun 2017, tapi kok angka kelahirannya tetap turun? Penyebabnya adalah biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan membesarkan anak yang semakin tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sehingga tanpa ada aturan wajib satu anak pun, warga Cina sudah tidak mau lagi punya banyak anak. Kalau dirangkum dalam satu kalimat jadi begini. Tahun 80-an dan 90-an, penduduk Cina mau punya banyak anak tapi cuma boleh satu. Dan sekarang, sudah dikasih punya lebih dari satu anak, tapi malah hidupinnya yang susah. Sebagai langkah untuk mencegah krisis populasi yang sudah memasuki tingkatan yang lebih parah, seperti di negara-negara Asia Timur lainnya, pemerintah Cina pun pada tahun 2021 mengeluarkan Three Child Policy atau kebijakan 3 anak. Di mana pasangan-pasangan suami istri di Cina diperbolehkan serta didorong untuk memiliki 3 anak. Sebuah kebijakan yang cukup kontroversial karena dianggap merebut kebebasan masyarakat dalam urusan perencanaan keluarga. Belum lagi kalau mempertimbangkan biaya membesarkan seorang anak saja sudah tinggi. Gimana ceritanya kalau harus membesarkan 3? Maka wajar jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Terlepas dari berbagai pro kontra dari kebijakan ini, tentunya diperlukan waktu untuk melihat apakah jalan yang diambil pemerintah Cina ini mampu memperbaiki blunder yang terjadi di masa lalu
dan menghindarkan negeri tirai bambu dari jurang krisis populasi. Lalu pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah krisis populasi bisa diatasi? Jawabannya adalah iya, dan satu-satunya solusi yang sudah berhasil sejauh ini hanyalah dengan imigrasi. Dua negara maju yang sangat ahli menggunakan imigran untuk menjaga kestabilan populasi mereka adalah Amerika Serikat dan Jerman. Kedua negara ini memiliki angka kelahiran yang rendah seperti ketiga negara Asia Timur tadi. Amerika dengan angka 1,6 anak per wanita dan Jerman dengan angka 1,5. Kedua negara ini sama seperti kebanyakan negara maju. Sudah lama harus berhadapan dengan rendahnya angka kelahiran. Meski berbagai kebijakan telah dikeluarkan, angka kelahiran tidak bisa kembali ke standar yang seharusnya. Lalu, mengapa kestabilan negara mereka tetap terjaga? Tidak pernah kita melihat berita bahwa Amerika dan Jerman dilanda krisis populasi kan? Ternyata rahasianya adalah imigran, di mana jumlah orang luar yang masuk ke Amerika Serikat dan Jerman mampu menutupi kurangnya anak baru yang lahir. Di Amerika sendiri, ada lebih dari 50 juta imigran atau setara 15% dari total populasi. Kemudian di Jerman, jumlahnya hampir mencapai 16 juta jiwa atau kurang lebih 19% dari total populasi mereka. Hal inilah yang tidak dimiliki negara-negara Asia Timur. Sebagai perbandingan, jumlah imigran di Korea Selatan adalah 1,7 juta jiwa yang setara dengan 3,4% populasi negaranya. Dan untuk Jepang jumlahnya lebih banyak, dengan 2,8 juta imigran atau setara dengan 2,2% populasi. Dan Cina menjadi negara yang paling buruk dalam urusan imigrasi dengan jumlah imigran hanya 1 juta jiwa atau cuma 0,1% dari total populasi mereka. Apabila berkaca pada sejarah, masih belum ada kebijakan yang mampu membantu sebuah negara untuk meningkatkan angka kelahiran per wanita. Mungkin ketimbang menghabiskan banyak anggaran untuk kebijakan yang tidak akan berhasil, pemerintah negara-negara Asia Timur bisa melirik imigran sebagai solusinya. Dan sekarang pertanyaan yang muncul adalah, apakah kaum konservatif akan terus menentang dan membiarkan negaranya hilang perlahan? Atau akhirnya Korsel, Jepang, dan Cina bersedia membukakan pintu lebar-lebar untuk orang asing demi bertahan hidup? Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.